Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Gianyar, Bali. Padahal menurut kader PDIP, Bali merupakan salah satu basisnya atau bisa disebut dengan kandang banteng. Atas saksi itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun geram. Ia kini diminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar Mahfud tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Komarudin di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober 2023. Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi. Ia kemudian mengingatkan agar tidak mengganggu banteng. Menurut Komarudin, jika banteng diam dan diganggu, maka akan berbahaya. Sebelumnya, baliho Ganjar dan Mahfud MD yang ada di sekitar lokasi kunjungan Jokowi dicopot oleh Satpol PP. Penurunan baliho yang memicu sakit hati PDIP itu terjadi pada Selasa 31 Oktober kemarin. Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, mengatakan baliho itu dicopot atas perintah dari PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya. Tujuan pencopotan baliho disebutkan Darmadi adalah untuk membangun suasana netral saat kunjungan Jokowi menjelang pemilu 2024. Sosok yang perintahkan untuk mencopot baliho Ganjar Mahfud memberikan klarifikasi terkait aksi tersebut. PJ Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencopotan baliho dan bendera PDIP di Gianyar, Bali. Jenderal Bintang 2 itu mengatakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan tidak ada pencopotan baliho dan spanduk. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahendra pada Selasa 31 Oktober. Mahendra mengatakan bahwa yang dilakukan aparat saat itu hanya menggeser sementara alat sosialisasi partai. Baliho digeser agar estetika di lokasi yang dikunjungi Presiden Jokowi tetap terjaga. Menurut Mahendra, setelah kunjungan selesai, baliho tersebut dipasang kembali. Mahendra mengatakan bahwa tidak ada maksud lain kecuali kegiatan bisa berjalan dengan nyaman. Sementara itu, menurut pantauan Tribun Bali, baliho parpol memang sempat diturunkan saat Jokowi berkunjung ke pasar Bulan Batu Bulan, Bali. Baliho tersebut diletakkan di pinggir lahan kosong. Dilansir dari Tribun Bali, baliho tersebut sudah dipasang di tempat semula. Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra, mengatakan baliho itu telah dipasang seusai Jokowi meninggalkan pasar. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diperiksa perdana oleh Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Pemeriksaan perdana itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober 2023. Anwar diperiksa terkait dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan dalam keputusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK itu merupakan hakim konstitusi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat. Anwar banyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Selesai diperiksa MKMK, Anwar menjawab pertanyaan awak media, termasuk soal alasan dirinya bersikeras ikut mengadili perkara yang dianggap membuka jalan bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Meski menerima banyak laporan selesai memutuskan perkara batas usia Capres-Cawapres, Anwar merasa tidak perlu mengundurkan diri. Anwar merasa tidak perlu mengundurkan diri meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Menurut Anwar, banyaknya laporan yang dilayangkan kepadanya terkait pelanggaran etik merupakan hal wajar. Hal itu karena posisi yang diduduki Anwar saat ini berada di puncak pimpinan MK. Dalam kesempatan itu, Anwar juga turut menanggapi soal istilah mahkamah keluarga yang menyeruak akibat putusan MK. Banyak sekali masalah yang kami temukan dan Jimli Asidiki mengaku kaget saat melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK itu mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap 3 hakim MK berjalan emosional. 3 hakim MK itu adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Mereka diperiksa pada Selasa 31 Oktober 2023. Salah satu hakim bernama Eni mengaku banyak menangis saat menjalani pemeriksaan.
Ia mengaku sudah mencurahkan semua yang diketahui soal putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Sementara itu, Jimli masih belum membeberkan substansi apa saja yang dibahas dalam sidang pemeriksaan. Jimli mengatakan bahwa soal tuduhan pelanggaran kode etik, para hakim yang diperiksa dibebaskan untuk curhat. Menurut Jimli, berdasarkan pemeriksaan 3 hakim saja, banyak ditemukan muntahan masalah di MK. Selain memeriksa terlapor, MK juga melakukan sidang pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelapor. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dan jahat muntahan masalah meskipun semua terlapor tapi tidak supaya kepercayaan banyak sekali dari sidang tadi. Apakah terkait dengan mekanisme dalam masalah segera saja atau ada masalah? Dari sidang terbuka. Menurut saya hubungan pendapat tidak banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal berbicara hakim berbicara di depan publik ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diunggah berkaitan dengan substansi perkara. Meski sudah menggelar makan bareng bersama 3 baca pres, netralitas Presiden Joko Widodo tetap diragukan. Kegiatan makan siang Jokowi bersama 3 capres dinilai hanya sekedar drama politik. Drama politik itu dilakukan untuk menutupi ketidaknetralan sang presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga pada Rabu 1 November 2023. Jamiluddin mengatakan bahwa netralitas Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga baca pres di istana. Menurut Jamiluddin, kegiatan makan siang itu justru dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin mengatakan persoalan netralitas tidak cukup diselesaikan melalui makan siang saja. Netralitas harus dibuktikan tidak hanya di panggung depan tetapi juga di panggung belakang. Jamiluddin bahkan menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tidak lebih dari sekedar drama politik untuk mengurangi polemik di masyarakat. Jamiluddin mengatakan dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditujukan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Sehingga menurut Jamiluddin kegiatan makan bareng itu bisa saja memiliki arti lain di belakang panggung. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali. Sebelumnya baliho Ganjar Mahfud dicopot saat Jokowi melakukan kunjungan ke Bali Selasa 31 Oktober. Baliho yang ada di sekitar lokasi yang dikunjungi Jokowi dicopot oleh Satpol PP. Baliho Ganjar Mahfud itu dicopot atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya mengetahui persoalan pencopotan baliho itu dari laporan PJ Gubernur Bali. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur, Rabu 1 November 2023. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah baik itu kabupaten, kota, provinsi ataupun pusat harus netral. Ia menegaskan bahwa ASN maupun TNI Polri harus menjaga kenetralan menjelang Pilpres 2024. Namun ia juga berujar bahwa pemindahan atribut partai itu seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Jokowi mengatakan sebaiknya Pemda setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah sebelum mencopot baliho. Komunikasi dengan pengurus partai itu bertujuan agar tidak terjadi adanya miskomunikasi. Presiden kemudian ditanya apakah ada ketidaknetralan aparatur pemerintah terkait penurunan baliho di Bali tersebut. Namun Jokowi enggan menjawab dengan lugas. Ia hanya menegaskan seluruh aparatur daerah harus netral dalam pemilu 2024.
Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Komisi 2 DPR menyetujui revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu. Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat Selasa 31 Oktober. PKPU tersebut direvisi setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan itu diutarakan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat itu dilakukan DPR bersama dengan KPU, Bawaslu hingga Kemendagri. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan rancangan PKPU disesuaikan dengan putusan MK tersebut. Ketentuan terkait batas usia terdapat pada pasal 13 ayat 1 huruf G. Namun demikian, DPR memberikan persetujuan dengan catatan. Catatan diberikan agar KPU dan Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi 2 DPR, Kemendagri, dan DKPP. Presiden Joko Widodo tidak mengundang bakal cawapres untuk ikut makan siang di Istana pada Senin 30 Oktober lalu. Jokowi hanya mengundang 3 bacapres saja saat melakukan makan siang bersama itu. Presiden mengatakan bahwa undangan untuk cawapres nanti akan dilakukan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pengamat menilai bahwa Jokowi terlihat belum percaya diri untuk mengundang putra sulungnya Gibran Rakabuming dalam kapasitas sebagai cawapres. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Selamat Ginting pada Selasa 31 Oktober. Jokowi dinilai tidak sanggup mengundang Gibran karena masyarakat akan mengingat bagaimana Gibran mendapatkan karpet merah untuk menjadi cawapres. Ginting mengatakan bahwa publik akan tertawa karena nepotisme politik justru bertempat di istana. Karenanya Ginting menilai bahwa jamuan makan siang Jokowi itu hanya sekedar gimmick politik saja. Menurut Ginting, pertemuan 3 capres di istana tidak mampu menurunkan tensi politik nasional yang makin panas pasca keputusan kontroversial MK. Ginting mengatakan bahwa seharusnya jamuan makan siang itu dilakukan sebelum adanya skandal putusan MK, sehingga semua calon presiden tidak terbebani dengan keputusan MK yang dianggap memberikan jalan untuk Gibran. Nama Hovifah Indar Parawansa dan Ridwan Kamil diperebutkan oleh 2 kubu calon presiden 2024. Hovifah dan Ridwan Kamil diperebutkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Mereka diperebutkan untuk masuk dalam tim pemenangan menjelang masa kampanye Pilpres 2024. Kedua kubu itu saling klaim telah mendapatkan respon positif atas pendekatan yang telah dilakukan. Sebelumnya PDIP mengklaim bahwa Hovifah telah memberikan sinyal bersedia masuk di TPN Ganjar Mahfud. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat pada Senin 30 Oktober lalu. Kubu Ganjar juga menginginkan Mahfud MD untuk masuk di tim pemenangan nasional. Sementara itu Gerindra yakin bahwa Hovifah dan Ridwan Kamil akan masuk di tim pemenangannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Selasa 31 Oktober. Muzani mengatakan bahwa saat ini tim Prabowo dan Ganjar saling tarik-tarikan demi mendapatkan Hovifah dan Ridwan Kamil. Menurut Muzani, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Meski masa kampanye Pilpres 2024 belum resmi dimulai, namun kubu Prabowo Subianto telah menghabiskan miliaran dana. Dilansir dari Warta Kota Live
detik.com pada Rabu 1 November, tim Prabowo tercatat telah mengeluarkan kocek 8,67 miliar rupiah untuk belanja iklan di media sosial. Sedangkan tim bakal Capres Ganjar Pranowo menghabiskan 3,616 miliar rupiah. Sementara Anies Baswedan menghabiskan dana paling sedikit yakni 930,54 juta rupiah. Data tersebut diambil dari @library Meta Platform. Data soal biaya iklan itu merupakan wujud komitmen keterbukaan Meta kepada publik terkait aktivitas perpolitikan. Merujuk data @library, dalam 3 bulan terakhir, valuasi belanja iklan Prabowo menduduki posisi pertama. Pembiayaan iklan di media sosial yang dilakukan kubu Prabowo tampak terpusat dengan modal sosialisasi yang begitu besar hanya dari 2 akun. Hal ini tak terlepas dari modal ekonomi Prabowo. Sementara proporsi belanja iklan Ganjar justru berasal dari patungan relawan dan pendukungnya. Kelompok tersebut mengatasnamakan akun iklannya sebagai Ganjar Nusantara Indonesia. Sementara biaya iklan Anies terbilang lebih sedikit. Beberapa akun yang berkontribusi besar terdapat 3 akun, yakni Unboxing Anies, Aksi Tanggap Anies, dan Suara Anies. Bakal Capres Ganjar Pranowo mengaku kebingungan saat balihonya dengan Mahfud MD dicopot. Ganjar bingung kenapa balihonya harus dicopot saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri Mukernas ke-5 Persada di Prama Beach Hotel, Bali, Rabu 1 November. Ganjar mengaku bertanya-tanya soal alasan pencopotan baliho dirinya dengan Mahfud MD. Dikatakan Ganjar, jika baliho tersebut memang melanggar aturan, maka dia mempersilahkan untuk dicopot. Namun jika tidak melanggar, Ganjar meminta agar segenap pihak tidak perlu berlebihan untuk menindaklanjuti persoalan baliho itu. Ganjar mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, soal baliho itu. Informasi yang diperoleh Ganjar, baliho tersebut telah terpasang kembali seperti semula. Selain Ganjar, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga telah menanggapi terkait pencopotan baliho itu. Jokowi mengatakan seharusnya pemerintah daerah Bali berkomunikasi terlebih dahulu kepada pengurus partai sebelum melakukan pencopotan. Komunikasi itu dilakukan untuk mencegah terjadinya miskomunikasi. Baliho Ganjar Mahfud itu dicopot atas perintah dari PJ Gubernur Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Pencopotan atribut partai itu dilakukan untuk menjaga estetika lokasi saat dikunjungi Jokowi. Respon Mahfud MD berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo dalam menanggapi pencopotan baliho di Bali. Mahfud MD memilih tidak berkomentar saat ditanyai soal pencopotan baliho bergambar dirinya ketika Jokowi berkunjung ke Bali. Saat ditanyai awak media, Mahfud MD hanya menggelengkan kepalanya sambil bertolak pinggul. Mahfud kemudian berkata bahwa persoalan pencopotan baliho tidak penting. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu 1 November. Mahfud MD tidak memberikan komentar lebih lanjut dan memilih langsung masuk ke mobil meninggalkan kantor. Di sisi lain, Ganjar mengaku kebingungan kenapa balihonya dicopot saat Jokowi berkunjung ke Bali. Ganjar mengatakan bahwa baliho dirinya boleh dicopot jika memang melanggar aturan pemasangan. Namun jika tidak melanggar, Ganjar meminta agar segenap pihak tidak perlu berlebihan untuk menindaklanjuti persoalan baliho itu. Hal itu karena saat ini baliho tersebut telah terpasang kembali di tempat semula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.